China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal aliasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat mengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan sebagian memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri pasal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri pasal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat mengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan sebagian memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal aliasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat mengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan sebagian memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal aliasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat mengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan sebagian memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat mengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat mengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan sebagian memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat mengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal aliasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat mengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat mengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang mengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengancam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan sebagian memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat pengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat di negara tetangga. Dikutip dari Kompas.com, pada Jumat 17 Juli, setelah situasi terkendali, jet memutuskan kembali ke pangkalan untuk diperiksa lebih lanjut. Insiden ini terjadi di tengah operasi besar Israel terhadap Iran pada pertengahan Juli 2025. Komandan Angkatan Udara Israel sempat memperkirakan ada resiko besar pesawat jatuh selama misi berlangsung. Sementara itu, Iran mengklaim kemenangan besar setelah berhasil menggagalkan serangan udara Israel. Militer Teheran menyebut pertahanan udaranya berhasil memaksa jet-jet tempur Israel putar balik dan bahkan menghancurkan salah satu pesawat. Dalam pernyataannya, Iran juga mengaku menangkap satu pilot Israel setelah pesawatnya jatuh di wilayah perbatasan. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti kekuatan pertahanan Iran melawan agresi dari musuh.
China dilaporkan semakin memperkuat dukungannya terhadap proksi Iran di Timur Tengah dengan mengirimkan senjata rudal. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing untuk memperkuat posisi Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Rabu 16 Juli. Ia menyatakan Tiongkok siap memainkan peran konstruktif untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan menjaga stabilitas Timur Tengah. Dikabarkan pengiriman senjata dilakukan secara diam-diam melalui jalur laut dan darat menuju Suriah, Irak, dan Yaman. Sementara itu, proksi Iran akan menerima pasukan senjata untuk memperkuat perlawanan terhadap serangan musuh. Dilaporkan berbagai jenis rudal balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara modern turut dikirimkan menuju Teheran. Pengiriman ini membuat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik Israel dan Iran. Selain rudal, Tiongkok juga dikabarkan membantu Iran memperbaiki infrastruktur pertahanan udara dan cybernya. Kelompok perlawanan Palestina mengklaim telah menghancurkan pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan gabungan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas bersama Brigade Al-Quds sayap bersenjata Jihad Islam Palestina. Dilaporkan serangan itu menggunakan mortir berhasil menghantam posisi pasukan Israel di selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden ini menjadi bagian dari rangkaian operasi terkoordinasi. Hal itu sebagai respon keras atas agresi Israel di jalur Gaza. Dalam operasi terpisah, pejuang Al-Qassam menembaki tentara dan kendaraan Israel dari jarak dekat. Mereka juga menyerang pengangkut personel lapis baja dan 2 bulldozer D9 dengan hulu ledak tandem dan rudal Al-Yasin. Sementara itu, Brigade Al-Quds melempar sebuah bom hingga meledak di bawah kendaraan Israel saat IDF tengah bertugas. Sebagai respon, militer Israel mengakui puluhan tentaranya tewas dan terluka parah akibat perang di Gaza Selatan. Selain itu, Hamas menyatakan para pejuangnya menjalankan perang atrisi yang mengejutkan musuh. Serangan itu dilakukan dengan taktik inovatif yang mengacaukan strategi pasukan Israel. Kelompok itu memperingatkan semakin lama perang berlangsung, tentara Israel terperangkap di pasir Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan berada di ambang kehancuran politik. Hal itu terjadi setelah ribuan pegawai pemerintah Israel mogok kerja dan sejumlah anggota koalisinya mengundurkan diri. Pengunduran diri masal ini membuat posisi Netanyahu makin rapuh dan pemerintahannya terancam hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Kamis 14 Juli, ribuan warga Israel menggelar gelombang protes menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Para demonstran mengecam kebijakan perang di Gaza yang dinilai memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi negara. Masa bahkan mengepung kediaman Netanyahu mendesak penghentian segera agresi militer di jalur Gaza. Ironisnya, sebagian warga Israel bahkan menyatakan simpati dan dukungan kepada pejuang Hamas. Menurut mereka, Hamas bersikap tegas dan cerdas dalam melawan ketidakadilan di dalam negeri. Meski demikian, krisis politik ini diklaim sebagai yang terparah sepanjang karir Perdana Menteri Netanyahu. Kini masa depan Israel diprediksi akan suram jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Jet tempur F-15 milik Israel dikabarkan putar balik setelah gagal menjalankan misinya menyerang Iran. Pesawat itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakarnya ketika memasuki wilayah udara Iran. Tanpa didampingi pesawat mengisi bahan bakar, pilot sempat bersiap mendarat darurat